budaya yang ada di Kota Metro. Simak selanjutnya ya. Jadi kita sudah berada di cagar budaya yang pertama yang ada di Kota Metro, yaitu di RIS. RIS atau Rumah Informasi Sejarah dulunya adalah Rumah Dokter atau Dr. Swanning. Menurut sumber sejarah, rumah ini mulai dibangun antara Mei sampai Juni 1939 dan selesai pada Februari 1940. Rumah ini diperuntukkan bagi kediaman dokter kolonisasi pada waktu itu. Seperti inilah tampilan RIS atau Rumah Dr. Swanning sekarang. Jika kita melihat bagian dalam, kita akan disuguhkan dengan berbagai informasi sejarah yang ditampilkan pada dinding setiap ruangan. Di dinding sebelah kanan pintu masuk Rumah Informasi Sejarah ini menampilkan foto-foto tentang sejarah kedatangan para kolonis pertama, kegiatan pemerintah kolonial Belanda, dan pembangunan awal Kota Metro pada periode 1936 sampai 1940. Di sini juga terdapat lukisan-lukisan yang masih disimpan sampai saat ini. RIS juga memiliki koleksi uang kuno yang menampilkan sejarah mata uang di Indonesia, mulai dari zaman penjajahan Belanda, Jepang, hingga uang-uang orida yang langka. Koleksi ini dipamerkan untuk meningkatkan literasi sejarah warga dan tersedia gratis untuk umum di RIS Metro. Di sini juga terdapat foto wali kota Kota Metro dari yang pertama hingga yang keenam. Tempat ini merupakan hasil inisiasi dan kolaborasi oleh sejumlah milenial yang terdiri dari sejarawan, pendesain, tenaga pendidik, hingga peran jurnalis. Harapannya agar dapat menjadi ruang publik yang mampu memberikan nilai edukasi bagi masyarakat. Selain itu, agar memudahkan bagi pengunjung untuk mengetahui nilai sejarah dan lebih mengenal Kota Metro. Sejumlah informasi yang ada di sini dibuat semenarik mungkin dari segi tampilan dan desain. Keberadaan rumah ini sangat didukung oleh pemerintah Kota Metro. Menurutnya, tempat ini sangat selaras dengan visi misi Kota Metro sebagai wilayah berpendidikan, sehat, dan berbudaya. Di sini kita akan menuju ke tempat-tempat sejarah yang ada di ruangan kedua. Di sini terdapat barang-barang peninggalan yang masih dijaga sampai sekarang. Seperti inilah isi ruangan kedua dari Rumah Informasi Sejarah. Nah, di sini terdapat artefak, foto, dan dokumen yang terkait dengan perkembangan metro dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Beberapa sumber menyebutkan adanya pameran uang kuno dan benda-benda lain yang terkait dengan sejarah, perjuangan, dan budaya lokal. Bisa jadi ruangan ini menampung koleksi khusus seperti numismatika, uang kuno, atau peralatan kedokteran yang berkaitan dengan fungsi awal bangunan sebagai rumah dokter. Kita sudah berada di peninggalan sejarah selanjutnya. Di sini juga terdapat informasi dan peninggalan-peninggalan terkait sejarah dan beberapa barang-barang seperti sepeda, alat ketik, lampu pijar, bahkan hingga rantang makanan yang masih disimpan sampai sekarang. Nah, contohnya ada sepeda ini. Ini namanya sepeda Miata yang sampai sekarang sudah berusia 70 tahun dan masih sangat terawat dan terjaga. Keberadaan sepeda ini sudah ada pada sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1950-an. Kalau boleh tanya sedikit nih. Oke. Boleh kenalin nggak Bapak siapa? Saya Abdul Saputra. Di sini saya jadi juru pelihara dari Rumah Dr. Swanning. Saya mau nanya Pak, Boleh. rumah ini sering dijadikan museum, dijadikan tempat apa? Dulu ditempati banyak sih konsepnya di sini dulu. Di sini pernah ditempati dengan rumah dinas Elpa lingkungan hidup. Tapi sebelum itu dulu pernah ditempati dengan rumah dokter. Siapa sih Pak yang nempatin rumah ini pertama kali? Pertama kali rumah ini ditempati dengan namanya dokter, yaitu Dokter Sumarno Hadi Winoto. Seperti inilah tampilan depan dari Klinik Bersalin Santa Maria. Di sini kita dapat melihat bangunan yang masih sangat terawat dan terjaga. Bangunannya juga masih identik dengan gaya Belanda.
Klinik ini dibangun pada tahun 1938. Awalnya bangunan klinik kesehatan ini dengan nama Roms Katoliki Misi dan merupakan rumah sakit persalinan tertua di kota Metro. Tempat ini menjadi rumah sakit persalinan tertua di kota Metro dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, sobat viewers, sekarang kita berada di cagar budaya yang kedua, yaitu Klinik Bersalin Santa Maria. Iya, klinik ini punya nilai sejarah loh. Benar, letaknya di Jalan Sosroso dan nomor 2 Imam Kecamatan Medan Pusat, pas di tengah kota sebelah gereja Handicapus dan di seberang Taman Merdeka. Jadi kita sudah berada di klinik Museum Santa Maria. Di Museum Klinik Bersalin Santa Maria ini banyak peninggalan sejarah-sejarah tentang Santa Maria. Kalau kita masuk ke dalam museumnya, kita langsung disuguhkan beragam foto-foto zaman kolonial, mulai dari masa awal hingga akhir penjajahan Belanda. Foto-foto ini menampilkan perjalanan panjang dunia kesehatan di Metro dan juga memperlihatkan suasana rumah sakit pada masa itu. Awalnya, Santa Maria bukanlah rumah sakit besar seperti sekarang, tapi seiring waktu, tempat ini terus berkembang, hingga akhirnya setelah berdirinya Rumah Sakit Umum Ahmad Yani pada tahun 1967, Santa Maria mulai berfokus untuk melayani pasien bersalin ibu dan anak. Sejak saat itu, Santa Maria menjadi salah satu tempat penting bagi masyarakat Metro, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Banyak tenaga medis yang lahir dan mengabdi dari sini, menjadikan Santa Maria bukan hanya saksi sejarah, tapi juga bagian dari perjalanan kemanusiaan di Lampung. Selain foto-foto, di sini juga ada banyak alat kedokteran kuno yang masih terjaga hingga sekarang. Misalnya ada klem uterus, gunting, nalbrother, tampon tang, gunting tali pusat, wadah korentang, box bayi zaman Belanda, dan berbagai alat medis lainnya. Semua alat ini dulunya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti malaria dan TBC, yang pada masa itu menjadi penyakit berbahaya dan sering menular. Menariknya, alat-alat tersebut bukan hanya pajangan biasa, masing-masing punya cerita dan nilai bersejarah tersendiri. Dari alat-alat inilah kita bisa belajar bagaimana para tenaga medis dulu berjuang dengan peralatan yang sangat sederhana untuk menyelamatkan nyawa manusia. Museum ini juga terdapat lukisan dan informasi tentang berdirinya Santa Maria. Nah, dari sinilah kita tahu kalau sejarah penyebaran agama Katolik di Lampung ternyata memiliki hubungan erat dengan dunia kesehatan dan pelayanan masyarakat. Selain benda-benda dan foto-foto, suasana di dalam museum ini juga sangat tenang dan penuh makna. Setiap sudutnya seperti membawa kita ke masa lalu, mengingatkan bagaimana perjuangan para dokter, perawat, dan suster dalam memberikan pelayanan di masa kolonial. Jadi ini adalah salah satu peninggalan besar yang ada di Museum Klinik Bersalin Santa Maria. Sepeda inilah yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan semasa bertugas di hidup. Nah, itu tadi sedikit cerita dari Museum Klinik Bersalin Santa Maria. Yuk, tetap jaga dan lestarikan peninggalan sejarah di sekitar kita. Dari sanalah kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu.